Dengan Sydney Amanda di sini kembali hadir nih. Saya sebelumnya mau nyapa dulu nih teman-teman dari Instagram, ada dari bareksa_com, dari YouTube, dari Facebook dan juga dari Clubhouse. Halo semuanya, apa kabar? Lagi di mana nih? Lagi di jalan, di kantor, apa lagi di rumah nih? Mungkin lagi WFH sekarang ya. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, selamat datang di CEO Talk Bareksa bersama dengan Benih Baik. Nah, jadi selama 30 menit ke depan tentunya Sydney akan memandu acara yang sebenarnya ini berbeda dari Investream yang kita biasanya siang-siang ya. Jadi pada malam hari ini temanya masih seputar investasi tapi agak berbeda nih. Nah, kira-kira berbeda tentang apa? Nanti kita akan sama-sama kulik ya. Nah, sesuai dengan judulnya, CEO Talk Bareksa bersama Benih Baik, tentunya hari ini Sydney tidak sendirian nih. Jadi nanti saya akan ditemanin oleh dua CEO yang dua-duanya sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi yang pertama ada Bapak Karania Dharma Saputra selaku CEO dari Bareksa sendiri dan juga selaku founder dari Benih Baik. Jadi kira-kira kita akan ngomongin apa aja. Nah, pantengin terus ya. Jadi Smart Investor kalau yang belum tahu, dari Februari kemarin sampai nanti nih Maret, kita sudah melakukan yang namanya gerakan donasi kasih sayang. Wah, sudah bergabung ternyata. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo Sydney, baik-baik. Udah nggak sabar Salam kenal, kepengen ketemu Pak. Sydney, jadi masuk lebih awal. Gimana, sehat Pak Andi? Sehat walafiat. Wah, Alhamdulillah. Lagi di mana nih Pak? Lagi di rumah, lagi di kantor? Di desa. Wah, lagi di desa. Sayangnya nggak bisa ngasih lihat pemandangan di belakang ya. Sudah malam, gelap. Oh, oke. Pak, sebentar Pak, sambil kita menunggu Pak Kara, boleh saya jelasin dulu Pak tentang kegiatan yang sudah berlangsung? Boleh ya? Oke, nah jadi teman-teman Smart Investor yang sudah bergabung, dari Februari kemarin sampai nanti Maret nih Pak, jadi ceritanya kita sudah melakukan gerakan namanya donasi kasih sayang. Nah, ini buat Smart Investornya Bareksa yang melakukan transaksi minimal 250.000 dengan memasukkan kode voucher donasi kasih sayang, mereka udah langsung melakukan donasi sebesar Rp20.000. Jadi sambil investasi juga sekalian langsung donasi. Jadi gitu nih Pak Andi. Nanti mungkin boleh dikasih tahu nih ke followers-followersnya ya. Jadi minimal dengan 250.000 aja udah langsung donasi. Oh, udah langsung nih. Ada Pak Kara di sini. Halo Pak Kara, apa kabar? Halo, apa kabar, Bang Andi? Baik. Sehat ya Pak? Halo. Wah, saya jadi paling yang cantik sendiri nih malam ini ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Sekali. Nah, Pak Kara, ini kan tadi Sydney udah ngasih tahu nih ke teman-teman Smart Investor kalau misalnya kita sudah ada gerakan namanya donasi kasih sayang yang sebenarnya awal mulanya sudah dimulai dari Bareksa Peduli nih. Nah, mungkin untuk para viewers kita yang nonton hari ini mungkin bisa diceritain nih Pak Kara, awal mulanya dari Bareksa Peduli itu seperti apa sih Pak? Iya, awal mulanya gara-gara Bang Andi nih. Jadi Waduh, gimana tuh Pak? pokoknya kalau Bang Andi pokoknya kita ikut gitu. Jadi Itu fitnah. waktu awal COVID, Uh-uh. waktu awal COVID ya Bang ya. Kebetulan saya juga di OVO. Terus waktu itu kita kan apa yang bisa kita lakukan gitu untuk membantu karena situasi kalau sekarang saya kira udah sangat jauh lebih baik ya Bang Andi ya. Tapi kalau kita ingat di bulan Maret itu situasinya mencekam, di berita kita lihat semua jalanan kosong ya kan, ekonomi betul-betul mati, orang pada kesulitan gitu. Nah waktu itu di OVO bareng Bang Andi kita ngumpulin donasi dan lain sebagainya ya, sembako gitu ya Bang Andi ya. Waktu itu pas mau Lebaran juga. Nah terus saya juga saya kepikiran kalau Bareksa apa yang bisa dilakukan gitu karena Bareksa ini kan portal investasi gitu ya. Betul. Nah, jadi Sydney ya. Jadi waktu itu kita kepikiran kenapa enggak ya? Jadi kita ajak orang karena kebetulan gini, selama pandemi justru semangat berinvestasi itu semakin tinggi gitu, semakin naik. Nah, jadi waktu itu idenya adalah kita ingin mengajak gimana para warga yang masih bisa berinvestasi kan artinya masih berkecukupan gitu ya, itu bisa ikut menyumbang buat mungkin banyak warga masyarakat yang tidak seberuntung kita gitu. Nah karena itu muncullah ide sambil berinvestasi
sebetulnya bisa juga sambil berdonasi gitu. Jadi idenya dana investasinya tidak diambil, imbal hasilnya juga tidak diambil, tetapi Aman semua ya Pak dari ya? setiap investasi, dari setiap investasi yang dari setiap uang yang diinvestasikan, itu Bareksa memberikan sejumlah nilai untuk disumbangkan melalui benih baik gitu kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Mungkin itu backgroundnya. Wow. Jadi memang gencar-gencarnya ini ketika pandemi kemarin ya Pak Kara ya. Jadi, nah sekali lagi nih untuk Iya, teman-teman betul. Smart Investor ketahui, jadi sebenarnya dana dari Smart Investor tuh nggak dipotong ya Pak. Jadi benar-benar full itu dari Bareksa melalui benih baik langsung ditujukan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi dari misalnya tadi kan Sydney udah ngasih tahu nih Pak, jadi hanya dengan 250.000 aja langsung tuh Bareksa ngasih 20.000 untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Seperti itu ya Pak Kara ya. Jadi nggak dipotong tuh. Jadi investasi dari imbal hasil juga masih aman semua Pak Kara ya. Iya, pasti. Oke. Apalagi yang paling penting kan kenapa dengan benih baik, soalnya benih baik kan terpercaya ya. Ada Bang Andi, lihat aja tampangnya sangat terpercaya. Penting kita nggak akan hilang supaya kemana-mana ya Pak. sumbangannya bisa sampai ke mereka yang membutuhkan gitu. Amin, insya Allah. Nah, Amin. satu lagi nih Pak, jadi mungkin sebelum saya pindah ke Pak Andi, saya juga mau nanya dulu nih, awalnya Bareksa Peduli itu kan memang kita sudah melakukan CR untuk bantu-bantu mereka yang kemarin kena korban banjir, khususnya kemarin yang pas korban banjir Jakarta ya Pak, yang hujan deras langsung banjir di mana-mana. Nah itu juga Bareksa Peduli turun tangan. Terus kemarin lagi pandemi nih, yang tadi Pak Kara sudah cerita, kita juga membantu mereka yang mungkin langsung menjadi pasien dari COVID-19 juga. Nah, tiba-tiba saat ini kita melakukan gerakan donasi kasih sayang untuk membantu dua adik kita nih. Mungkin di belakang udah kelihatan ya, ada gambarnya. Ada adik Firdan dan juga adik Latifa nih, mungkin Siti mau ngasih tau juga nih, yang adik Firdan memiliki penyakit berat yaitu kelainan usus, dan adik Latifa yang memiliki penyakit berat bocor jantungnya. Wah, ini jadi dua-duanya nanti insya Allah akan langsung dibantu. Nah, ceritanya ini tiba-tiba berubah nih Pak, jadi membantu adik-adik ini nih gimana awal mulai nih Pak Kara nih? Ya, balik lagi nih kan Bang Andi ini kan luar biasa ya, benih baik terus menerus kan nggak berhenti ya Bang Andi ya. Kalau kita lihat ke websitenya Benih Baik, ke sosial medianya Benih Baik dan juga banyak lembaga-lembaga seperti crowdfunding seperti Benih Baik kan terus ya mencoba membantu banyak sekali warga yang memang kurang beruntung dan banyak yang kesulitan gitu, sakit, mungkin kurang mampu gitu dalam keadaan yang sangat terjepit gitu ya. Nah karena itu Bareksa juga ingin ikut berkontribusi gitu. Nah karena itu mungkin kemarin ini juga program Benih Baik, kami melihat bahwa ini ada adik balita kita ya, ada 2, 1 Firdan 4 tahun ya, lalu Latifa 3 tahun, kemudian sakitnya juga berat gitu, dan Latifa kelihatannya juga dari keluarga yang kurang mampu, orang tuanya buruh tani, sakitnya ini sakit langka kalau nggak salah ya. Iya dan betul itu, Pak. Membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Nah jadi Bareksa ingin ikut mendukung ini, saya kira ini program yang sangat baik dari Bang Andi dan teman-teman di Benih Baik gitu. Oke, jadi memang ini dari tingkat urgensi ya Pak, langsung kita bantu nanti untuk adik Firdan dan juga Latifa. Nah, kira-kira untuk dari Bareksa sendiri nih Pak, ini kan juga saat ini ditonton sama para smart investornya. Kegiatan ini nih akan berlangsung seperti tahunan atau misalnya hanya sekarang aja nih, kira-kira Pak Kara? Mau dijadiin program tahunan nggak sih Pak? Kalau tahunan nanti dimarahin Bang Andi. Jadi mudah-mudahan berkelanjutan terus ya Bang Andi ya. Gitu. Amin. Kita bisa secara rutin gitu, karena kelihatannya kan banyak sekali warga yang membutuhkan uluran tangan kita semua gitu, dan kebetulan ada Bang Andi dan teman-teman di Benih Baik yang sekali lagi sudah sangat terpercaya untuk menyalurkan dana bantuan dari kita semua gitu kepada mereka yang memang sangat membutuhkan gitu.
Oke, nah tadi kan Sydney udah banyak nanya nih tentang Bareksa Peduli dan juga gerakan untuk investasi sambil donasi saat ini ya. Nah sekarang nih Sydney mau nanya ke Pak Andi nih, kan dari Benih Baik selaku founder, awal ceritanya gimana nih Pak? Mungkin smart investor yang juga saat ini nonton mungkin kurang ngeh atau misalnya ada apa aja sih, gimana sih latar belakangnya? Mungkin bisa diceritain nih Pak Andi nih. Iya, jadi ini kan teknologi digital ini berkembang begitu pesat, sehingga upaya untuk menolong orang ya harus memanfaatkan teknologi juga. Jadi di sini Benih Baik berperan untuk menggalang dana, kemudian bersama-sama dengan teman-teman baik ya, diantaranya Bareksa, OVO ya, ada teman-teman juga dari Grab, Tokopedia, itu kita sama-sama yuk kita bergandengan tangan, apalagi situasi dan kondisinya sekarang kan atau waktu itu sangat sulit ya akibat awal-awal pandemi kita semua gelagapan gitu lah, tidak tahu bagaimana mengatasi persoalan yang baru pertama kali terjadi di negeri kita bahkan di dunia. Nah, tapi dengan semangat gotong royong bergandengan tangan itulah kemudian kita bersama-sama ya coba ayo kita cari cara untuk membantu orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, disitulah peran tadi yang Om Kar ceritakan bagaimana OVO ya bergandengan tangan, kemudian ada teman-teman yang lain, ayo kita sama-sama. Nah, dalam konteks ya memanfaatkan teknologi itulah kami melihat juga bukan sekedar orang-orang yang saat ini mungkin karena sakit penyakitnya atau karena situasi dan kondisi ekonominya yang semata-mata hanya mendapatkan bantuan begitu saja, tapi kita juga melihat apa bantuan yang lebih bersifat jangka panjang. Nah, salah satu gagasan dari Bareksa ini menurut saya gagasan yang bagus sekali ya. Artinya apa? Orang-orang diajak bukan cuma sekedar memberi, tetapi ada juga nilai yang dia dapatkan dan kesadaran tentang berinvestasi. Nah, di sini saya merasa luar biasa ya ajakan dari Bareksa. Ayo kita sama-sama tapi sekarang lebih kreatif lah. Lebih kreatif yaitu orang-orang ya bisa berinvestasi artinya untuk kepentingan dia jangka panjang tapi sekaligus bisa berbuat baik. Nah, ini kelihatannya ada tren yang menarik ya dalam konteks berdonasi. Kalau kita lihat pertumbuhan startup di Indonesia misalnya itu kan luar biasa pesatnya. Dan sebagian besar dari startup saya lihat yang dikelola anak muda itu punya visi tentang membantu sesama. Jadi ada kayak nilai sociopreneurship di dalamnya, dan di mana aplikasi yang mereka buat atau platform yang mereka kembangkan itu sudah mengakomodasi keinginan membantu sesama. Bahkan dalam berbagai upaya untuk membuat produk-produk, mereka selalu memikirkan apa impact sosial yang aku bisa dapatkan atau timbulkan dengan produk yang aku buat. Nah, Bareksa ini menarik sekali ya. Dengan nilai yang menurut saya tidak terlalu besar, artinya tadi saya lihat ada pertanyaan, kalau mahasiswa boleh ikutan enggak? Pasti bisa, ya. Dengan nilai yang 250.000 aja, itu kita sudah berinvestasi untuk kepentingan kita, tapi sekaligus berdonasi. Karena dari 250 tadi kan Sydney bilang, ada sejumlah uang atau sekitar 20.000 yang kemudian disisihkan untuk membantu Firdan dan Latifah tadi. Yeah. Nah, jadi dua hal yang positif yang bisa dilakukan melalui apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Menarik sekali menurut aku, lebih kreatif. Oke, nah sebelum Sydney lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak, mungkin smart investor yang lagi nonton bisa ngasih pertanyaan nih di kolom komentar di bawah. Nah, jadi nanti kita akan buka sesi question and answer, tapi setelah ini ya, jadi kita kulik dulu nih apa aja dari Benih Baik, dan nanti aku baru buka nih Pak sesi pertanyaannya. Nah, tadi kan Pak Andi udah cerita nih, jadi awal mulanya untuk membantu orang dan segala macam. Tapi aku pengen tahu nih, ada personal story nggak sih Pak Andi? Jadi misalnya mungkin ketika dulu Pak Andi masih lebih muda, ini kan juga masih muda nih ya sekarang. Ketika lebih junior nih umurnya, mungkin ada personal story, apa sih yang mendasarkan awal mula dari terciptanya si Benih Baik ini? Ada nggak sih Pak Andi? Udah pasti ada. Semua perjalanan hidup kita ya, siapapun kita, itu pasti ada latar belakang yang membuat kita seperti sekarang ini ya. Kemiskinanku dulu membuat aku ingin membantu sesama dengan segala cara, termasuk diantaranya awalnya punya Kikendi Foundation misalnya.
ingin mendorong orang berbuat baik, maka ada Kick Andy Show di Metro TV misalnya. Kemudian lebih jauh dari itu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu lebih banyak lagi orang? Nah, dengan adanya teknologi digital ini, maka lahirlah yang namanya Benih Baik, sehingga lebih banyak orang yang bisa kita tolong. Nah, di dalam konteks itu, aku melihat ya, ini kalau aku lihat kan ada dari Norwegia, ada hadir gitu ya, teman-teman yang hadir di sini. Nah, boleh Pak, disapa-sama boleh Pak. Iya, senang juga lihat ya, antusiasme dari teman-teman, walaupun waktu awal aku menyapa Sydney, aku bilang aku udah nggak sabar kepengen Sydney, ada yang bilang nice try. Jadi ini ya, tapi kita santai-santai aja. Aku ingin mengatakan, aku dulu tidak bisa keluar dari kemiskinan begitu saja tanpa ada orang yang mengulurkan tangan. Nah, aku ingin sekarang dalam posisiku, aku yang ingin mengulurkan tangan tentu saja menggunakan semua potensi yang ada. Nah, dalam konteks investasi, ya, aku dulu tidak punya pilihan. Satu, karena kemiskinan. Dua, kemudian karena nggak ada produk yang bisa membuat aku bisa berinvestasi. Kalau kita lihat tadi, ya, apa yang diceritakan oleh Om Kar, itu orang diberi peluang. Satu peluang untuk masa depannya. Nah, aku lihat tadi kan, aku dengar tadi Om Kar juga bilang bahwa di tengah pandemi COVID ini, orang-orang kan punya keinginan berinvestasi. Kenapa begitu? Dalam konteks kesehatan, itu produk-produk asuransi juga meningkat. Ada kesadaran tentang masa depan. Ada kesadaran tentang menjaga kesehatan. Ada kesadaran bahwa uang yang kita miliki ini dibutuhkan pada saat-saat genting. Saat-saat yang menentukan hidup kita. Banyak orang yang ketika kena COVID atau dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, perusahaannya bermasalah karena situasi dan kondisi, kemudian dia nggak punya pekerjaan dan lain-lain, tiba-tiba dia merasa, loh, aku lupa menyimpan uang, lupa berinvestasi, lupa punya tabungan. Nah, hari ini, lepas dari apapun motivasi kita, apakah ingin mendapatkan keuntungan material atau ingin berbuat baik lebih dulu, tapi kita sudah digugah oleh Bareksa untuk, ayo, pikirkan masa depanmu, sekaligus kamu bisa berbuat baik. Jadi aku sangat-sangat happy dengan gagasan ini. Oke, jadi sebenarnya tapi awal tujuannya tuh seperti apa nih, Pak Andi, kalau boleh di-sharing? Jadi misalnya apakah memang untuk membantu adik-adik yang memang mempunyai penyakit berat, atau seperti apa nih yang inisiasi awalnya? Dan mungkin harapan ke depannya tujuannya seperti apa nih, Pak Andi? Ini kan kita sekalian iklan nih, iklan tipis-tipis ceritanya untuk smart investor yang lagi nonton nih. Jadi boleh diceritain nih, Pak Andi nih. Jadi tentu saja awalnya dari kita melihat anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan ini pertolongan yang sifatnya kedaruratan. Kita harus urgensinya harus tinggi gitu ya? Iya, kita harus selamatkan dua anak ini. Karena tadi Om Kar juga udah ceritakan bahwa mereka datang dari keluarga yang kurang mampu. Karena itu mereka menggantungkan harapan pada kita. Kita itu Benih Baik, Bareksa, dan teman-teman yang nonton acara ini. Dan mudah-mudahan teman-teman menceritakan juga kepada teman-teman yang hari ini nggak bisa hadir di dalam diskusi kita malam ini. Menceritakan tentang niat baik tadi. Ada dua anak dengan kondisi yang tadi diceritakan oleh Sydney juga, membutuhkan pertolongan kita dalam kedaruratan. Nah, kemudian Bareksa, karena kebetulan sama Om Kar ini kan punya hubungan yang sejak awal dalam penggalangan dana bersama ya, untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID, itu langsung merespon, kenapa kita nggak bantu ini? Aku punya produk yang cocok, yang tepat untuk orang-orang baik, ya, melakukan kebaikan, tapi tidak sekedar memberi. Ada nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ketemulah kami di situ, Sydney. Oke. Jadi sama-sama brotherhood dalam misi kemanusiaan gitu kira-kira, Pak Andi ya? Betul sekali. Nah, aku mau nanya juga nih. Jadi tadi kan udah dikasih tahu awal mula dari Benih Baik, dan juga ada personal story di dalamnya. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin tema malam hari ini ya Pak, karena kan kerjasamanya sama Bareksa nih gitu ya, sama Bro, mungkin panggilnya tadi Om Kara nih kalau dari Pak Andi nih ya, saking brotherhoodnya gitu. Jadi panggilan sebenarnya mesra kami itu Om Kara. panggilan mesra ya. Oke, nah
Jadi sebenarnya kan namanya investasi platform tuh banyak banget nih, macam-macam lah. Salah satunya ada Bareksa gitu ya. Tapi yang mendasari seorang founder dari Benih Baik yaitu Bapak Andi untuk bekerja sama nih sama Bareksa, itu apa sih yang bisa di-sharing nih sama smart investor kita pada malam hari ini? Iya, pertemuanku yang lebih intens dengan Om Kar itu kan ketika kami sama-sama ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dari situ kan aku bisa melihat karakter seseorang, bisa melihat I perusahaan see. itu Oke. perusahaan itu punya misi dalam keberadaan mereka atau tidak. Ini Pak Ara Ada senyum-senyum nih. perusahaan-perusahaan ada perusahaan-perusahaan yang besar-besar tapi nggak punya hati. Nah, itu beda Asik. ketika kami bertemu. Dan aku selalu yakin orang baik akan bertemu dengan orang baik. Termasuk yang nonton acara ini, kita bertemu karena kita sesama orang baik yang punya kepedulian. Nah, aku melihat kepedulian dari Om Kar pribadi maupun sebagai pimpinan dari apakah itu OVO atau Bareksa itu tinggi untuk membantu sesama. Jadi ini yang membuat kami chemistry-nya cocok. Paling Oke. tidak aku merasa cocok. Nanti Om Kar harus declare juga apakah cocok atau tidak. Harus biar mutual gitu ya. Ya, tapi aku merasa cocok ya. Aku merasa Oke. ini partner yang menarik untuk bersama-sama karena sama misinya gitu. Oke, jadi kalau personal statement-nya dari Pak Andi ini karena karakter perusahaan tuh ketahuan dari karakter leadernya gitu kira-kira ya. Nah, berarti Setuju. karena Pak Andi udah ngasih statement, aku kayaknya mau nanya dulu nih ke Pak Kara. Pak Kara, gimana nih Pak Kara? Tadi kan Pak Andi udah mengutarakan isi hatinya nih, jadi dia terkesima nih sama karakternya seorang Pak Karania. Nah, Pak Kara, kenapa sih mau bekerja sama dengan Benih Baik? Mungkin bisa di-sharing, Pak? Loh, kalau kenapa sama Benih Baik ya nggak ada pilihan lain dong. Ini apa namanya seperti yang tadi saya sampaikan nih. Apa namanya, saya panggilnya jangan Bang deh ya, nggak adil dunia ini. Jadi saya panggil Om Andi. Biasanya Oke. panggil Om Andi juga, tapi hari ini agak formal. Enggak lah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, jadi gimana Pak Kara? Sama-sama terkesima Iya. juga dengan karakter seorang Andi Noya apa gimana nih? Ya kita lihat kan Om Andi panjang ya perjalanannya kan, dari jurnalis bikin ini Om Andi ini loh pendiri Metro TV kan. Betul. Kemudian juga Kick Andy kan juga konsisten udah berapa tahun itu ya Bang Andi ya? Kick Andy itu 15 tahun. 15 tahun. Wow, Secara oke. konsisten setiap minggu ya Bang Andi ya. Itu Iya. mengangkat kisah-kisah yang sangat inspiratif dari berbagai warga gitu yang bahkan mungkin semula orang nggak paham gitu. Dan karena diangkat oleh Bang Andi, lalu saya kira dari situ banyak muncul kebaikan-kebaikan gitu. Dan kemudian setelah itu lalu Bang Andi juga terlibat banyak gitu ya, Kick Andy Foundation, kemudian juga terakhir Benih Baik gitu. Jadi sekali lagi penting sih, maksudnya ada banyak pihak yang juga menawarkan atau memiliki ini yang sama, tetapi saya kira penting untuk, karena ini kita kan mendapatkan amanat gitu ya dari Bareksa ini dari nasabah gitu yang ingin memang niatnya adalah ingin berinvestasi sambil membantu sesama. Nah amanat itu kan harus betul-betul hati-hati kita titipkan ke lembaga seperti Benih Baik yang dipimpin figur seperti Bang Andi gitu, yang jangan sampai amanat ini kan tidak sampai gitu kepada yang seharusnya gitu. Oke, jadi dua-duanya mutual berarti ya? Ya, kenapa Pak? Setne boleh ini. Pertama mungkin aku juga ingin tahu produk apa sebenarnya yang ditawarkan dan apa keuntungannya bagi kita yang invest. Dan tadi kan ada pertanyaan dari Bunga ini. Kalau aku 500.000, berarti aku sudah nyumbang 40.000. Itu gimana tuh? Mungkin Om Kar bisa jelasin ya. Berarti ini pertanyaan langsung dari Om Andi ke Om Kara nih ya. Aku di bypass. Maaf ini keinginan tahuanku ini. Nah, ya, oke. Gimana nih Pak Kara nih? Silakan Pak. Iya betul Bang. Jadi tadi penjelasannya bagus banget ya. Jadi banyak kan
orang itu mengalami situasi sulit ya, karena memang tidak mempersiapkan diri gitu. Jadi semua uangnya dihabiskan gitu untuk keperluan konsumtif. Nah, karena itu musibah kan bisa datang setiap saat ya. Dan kemudian juga anak semakin lama semakin besar gitu kan, tekanan ekonomi akan semakin besar. Nah, karena itu saya kira dengan berinvestasi itu sangat besar gitu manfaatnya, bukan hanya buat kita pribadi tapi juga buat keluarga dan orang-orang yang kita cintai gitu kan. Nah, kalau ini saya cerita dari manfaat investasinya dulu. Nah, kalau investasi di Bareksa itu, Bang Andi ya, itu misalnya ada reksadana pasar uang, itu kan selama ini memang secara historical itu mungkin imbal hasilnya bisa 5-6% net itu, karena tidak kena pajak, karena pemerintah ingin mendorong agar masyarakat bisa mulai berinvestasi gitu. Nah, dari situ jadi ini kan jauh lebih besar ya dari bunga deposito, apalagi dari bunga tabungan di bank. Kalau tabung di bank 250.000 tuh nggak dapat bunga gitu, malah kena Benar. pajak. Nah, kalau di reksadana 250.000 itu tetap dapat imbal hasil 5-6%. Nah, dari situ kemudian untuk setiap yang invest 250.000 minimal, itu Bareksa dari kas Bareksa sendiri, bukan dari dana investasi nasabah, itu menyisihkan Rp20.000 untuk disumbangkan ke Firdan dan Latifah ini melalui Benih Baik gitu. Jadi silakan mau menyumbang lebih dari 250.000, silahkan. Tapi kalau misalnya, saya ada 250.000, ya nggak apa-apa juga gitu. Dan so far sih ini, Bang Andi, animonya saya kira sangat besar ya. 20.000 kelihatannya kecil, tapi saya kira ini kan idenya kita ingin gotong royong gitu. Ternyata 20.000 bisa lebih dari cukup ini, Om Andi, buat menolong ini ya, pengobatan Firdan dan Latifah ini. Iya, Firdan gimana nih? Gimana Pak Andi? Udah terjawab belum? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Lebih nanti tambahkan lagi ya. Secara teknis mungkin ada beberapa teman yang ingin tahu dengan dia berinvestasi itu ya, manfaat langsung yang bisa dia dapat itu apa ya, ke depannya bagaimana. Tapi aku mau tambahkan informasi mengenai Firdan dan Latifah yang hari ini kita bicarakan untuk bantu mereka berdua, adik-adik kita ini. Jadi Firdan itu sebenarnya dalam konteks untuk penyembuhan penyakitnya itu dia membutuhkan dana 30 juta, sementara Latifah 25 juta. Nah, kalau kita melihat angka itu, mungkin kita pribadi bilang, besar sekali ya, bagaimana aku cara membantunya? Yang kita suka lupa bahwa Rp1 kita, kalau itu kemudian ada katakanlah 100.000 orang, 200.000 orang dikalikan itu, selesai itu. Jadi jangan kecil hati ketika kita hanya bisa menyisihkan 20.000 dari investasi 250.000 yang kita tanam. Dan itu uang kita nggak berkurang kalau dari keterangan Om Kar tadi. Bareksa yang menambahkan itu. Jadi kalau Anda atau siapa saja mau invest, uangnya tidak berkurang. Uangnya tetap 250.000 yang diinvestasikan. Tapi untuk niat baik itu, Bareksa menambahkan atau menyumbangkan 20.000 untuk Latifah dan Firdan. Jadi kita nggak usah takut uang kita berkurang. Tapi kita sudah berniat baik untuk membantu adik-adik kita ini. Jadi menurut saya menarik ini ya, dimana kadang-kadang kita nggak sadar 20.000 itu ya, aduh apa artinya 20.000? Aku katakanlah aku mau invest 500.000 deh, aku cuma kasih 40.000. Oh, jangan anggap enteng. Ketika kita rame-rame dengan 20.000 dikalikan sekian, persoalan selesai. Nah, itu yang kita harus yakini bahwa niat yang kita sedang bicarakan ini adalah niat baik. Jangan kecil hati walaupun mungkin Anda cuma investasi 250.000 di Bareksa dengan membeli reksa-reksa apa yang nanti ditawarkan. Mungkin Om Kar bisa jelaskan itu. Atau Siti punya pertanyaan apa? Aku nih terbiasa jadi moderator. Jadi ambil alih peran Sit nih. Sebenarnya pertanyaan banyak banget nih Pak. Tapi sebenarnya hari ini kita cuma durasinya setengah jam. Sayang banget ya Pak ya.
Mungkin Loh, nanti siapa kita yang akan bilang buat. sampai jam 11 malam itu siapa informasinya? Waduh. Nanti kita akan bikin segmen kedua tentunya, atau ketiga, keempat, sampai kelima ya Pak. Nah, tapi sebelum Siti mengakhiri, ada beberapa nih pertanyaan yang udah masuk, langsung kita jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama, ada yang nanya gini nih, kalau kita mau investasi, kalau kita mau donasi, harus download aplikasi Benih Baik nggak sih? Nih Pak Andi, silahkan. Oh, sorry. Apa tadi? Untuk aku ya? Iya, kalau misalnya kita mau berdonasi, harus punya downloadan dari Benih Baik nggak sih aplikasinya? Dari Benih Baik itu sebenarnya terbuka sekali, tapi Bareksa juga membuka peluang langsung, di mana kalau itu nanti memang ditujukan untuk investasi yang ditujukan untuk membantu, itu Bareksa akan otomatis mengalihkan ke Benih Baik, di mana nanti seluruh dana yang dihitung oleh Bareksa untuk donasi dari jumlah yang investasi, itu otomatis kita akan salurkan kepada mereka. Jadi dua-dua bisa masuk dari pintu yang mana. Bisa dari Bareksa, bisa juga dari Benih Baik gitu ya. Oke, nah untuk Pak Kara nih, untuk sebelum closing statement nih Pak, kira-kira nanti ini kan kita masih membantu dari segi pengobatan ya Pak, maksudnya dari uang gitu. Tapi untuk next-nya nih, ada apa nih Pak yang lagi dipersiapkan kira-kira? Apakah kita akan membantu dalam bentuk yang lain, atau tetap seperti ini dalam bentuk uang? Iya, jadi prinsipnya Bareksa ikut Om Andi aja gitu. Jadi kan Om Andi yang sama tim nih kan. Iya, yang paling penting kan dalam program seperti ini adalah mencari pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu ya. Itu yang saya kira paling penting kan. Kan percuma itu kita... Itu tugasnya Pak Andi ya? Iya, kita mengumpulkan dana gitu, tapi kemudian kita bingung, ini siapa ya nanti disalurkan kemana gitu. Nah, Bang Andi dan tim saya kira sudah punya tim yang mengetahui dengan persis pihak-pihak mana yang memang sangat membutuhkan pertolongan dari kita semua gitu. Jadi Bareksa akan selalu mensupport program-program yang nanti akan dijalankan oleh Benih Baik gitu. Oke. Nah, sebelum Siti minta, gimana Pak Andi? Setnya kan tadi tanya apakah ini cuma sekali atau cuma setahun itu. Betul. Tapi Ongkar kan bilang bahwa kalau bisa ini berlanjut. Nah, ini mumpung tadi ada pertanyaan kelihatan dari Bali mungkin, let's help Benoa. Ya, nanti tanya. Nah, itu bisa juga sampaikan ke benihbaik.com ya. Kemudian nanti kita kurasi kalau memang itu memang membutuhkan uluran tangan kita, bisa aja program Bareksa dengan Benih Baik ini kita lanjutkan untuk program-program tertentu. Nah, teman-teman, selain berinvestasi, kalau memang Anda ingin berbuat baik, Anda juga bisa mencari siapa orang atau lembaga yang membutuhkan uluran tangan kita, bisa diusulkan. Jadi sambil berinvestasi juga mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kolaborasi kebaikan ini jangan cuma satu arah, tapi kita bersama-sama. Itu yang ideal, Sydney. Oke. Nah, sebelum Sydney minta closing statement dari Pak Kara dan juga Pak Andi, sekali lagi nih, Sydney mau menghimbau ke teman-teman yang saat ini nonton, mungkin dari followers-followersnya dari Pak Andi dan juga Pak Kara, yuk sama-sama dengan minimum 250.000 aja, udah langsung berdonasi 20.000 rupiah. Ini kalau dikali semua orang Indonesia, udah langsung ngebantu banyak banget ya Pak ya? Mudah banget kan? Jadi langsung aja masukin kode vouchernya donasi kasih sayang, minimum aja 250.000 udah langsung tuh ngebantu 20.000 dari kasnya dari Bareksa Peduli tentunya. Jadi nggak berkurang tuh uang yang tadi kita udah masukin ya Pak Kara, betul ya Pak? Jadi dari kasnya Bareksa sendiri langsung dikucurkan tuh dananya 20.000. Nah oke, mungkin yang untuk terakhir sayang banget nih Pak, karena kita udah di segmen yang terakhir, closing statement mungkin yang pertama dari Pak Andi dulu deh. Sebagai tamu malam hari ini, silakan Pak. Saya selalu ingin mengajak siapapun dan mengingatkan bahwa hidup kita itu cuma satu kali. Kita harus menjadikan hidup kita yang sekali itu berarti. Jadi berbuatlah baik sekecil apapun, ya, selagi kita masih sempat. Itu aja yang saya harapkan. Oke, jadi ingat-ingat kalau misalnya kita nggak sendirian juga ya Pak ya, jadi hidup cuma sekali, dan
banyak-banyak deh saling bantu karena nantinya kita juga insya Allah akan dibantu orang gitu-gitu. Kira-kira ya Pak Amin. Andi ya. Betul sekali. Oke, nah kalau dari tamu kehormatan kita udah, tentunya dari rumah sendiri nih. Pak Kara, kira-kira closing statement malam ini apa nih Pak? Ya, pertama-tama ya terima kasih banyak ya. Ini Om Andi, teman-teman Benih Baik. Ini bukan kerjasama pertama, ini kayaknya udah ketiga atau keempat gitu loh, Om Andi. Dan ini kita akan terusin. Dan Amin. mudah-mudahan Bareksa bisa membawa kebaikan juga dan nasabah-nasabah Bareksa gitu ya. Tadi saya ingin menggarisbawahi aja yang tadi Om Andi sampaikan bahwa ini kita bisa sekali tepuk atau sekali kayu dua pulau terlampaui gitu. Jadi kita bisa berinvestasi buat kita dan keluarga kita, sekaligus juga kita bisa membantu mereka yang sangat membutuhkan. Nah ini tadi saya lihat di komentar, ini pas banget. Jadi dengan kerjasama Bareksa dan Benih Baik ini, insya Allah bisa cuan dunia akhirat katanya gitu. Terima kasih. Amin. Jadi sambil investasi di dunia tapi dapat juga cuan di akhirat gitu-gitu kira-kira ya Pak Kara ya. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk Bapak-bapak, ada Bang Andi dan juga nih kalau saya nggak boleh nyebut Bang nih, Pak Kara. Oke, terima kasih Pak Kara sudah join juga. Sehat-sehat ya Pak, sampai ketemu lagi insya Allah di terima kasih ya Bang Andi, terima kasih Bang Andi Selalu, semuanya, Om Kar, Sydney, semua. terima kasih ya. Bye, terima kasih Pak. Thank you. Sehat-sehat. Selalu.